Tidak mau dibilang tua. Agapi yang disebut dengan hubbu dunia. Nganggap enteng ibadah. Terlalu cinta dunia itu. Asan mi, sebentar pi. Terlalu cinta dunia. Nganggap enteng, nunda-nunda ibadah. Sudah selayaknya pergi haji. Nggak pi. Nanti pi masih banyak dosaku. Sekalinya mau mi, susah mi. Allah sudah kasih penyakit. Nah bilang Tuhan, sudah mau ku kasih peluang, tapi kau banyak sekali ceritamu. Sehat tapi apalagi tidak dapat visa. Dapat visa tiba-tiba hamil ki. Ada saja cara Allah menghalangi dia. Maka kalau sudah ada kesempatan, ada uang, jangan tunda. Itu bagian daripada terlalu cinta dunia. Pada saat beliau meninggal dunia, Kak Toto, saya memanggilnya Kak Toto, saya di WhatsApp sama sahabat saya yang lagi menjadi kepala dinas pendidikan di Provinsi Jawa Timur, Pak Aris Agung. Ustadz, bisa kata sia? Saya bilang malam pertama saya di Tarakan, tadi malam maksudnya. Saya pulang malam, tidak cukup waktu. Kemudian malam kedua saya juga di Kolaka. Saya pulang malam juga. Malam ketiga juga demikian, ada cara saya. Saya akhirnya simpulkan, saya tidak bisa datang, Pak Kadis. Saya mau sekali, tapi apa boleh buat, keadaan saya tidak memungkinkan. Kemarin, pagi, ya kemarin malam, saya WhatsApp lagi. Setelah saya pikir-pikir, saya paksakan insya Allah datang. Malam ini, saya baru dari bandara. Dengan pertimbangan apa? Mungkin tidak banyak yang tahu. Waktu saya SMP di kampung, saya kelas 2, Kak Toto KKN di Desa Bungi, Kabupaten Pinrang, kampung saya. Nah, Pinrang waktu itu KKN Unhas, dulu kalau KKN kan sewa rumah. Nah, disewakanlah rumah, di rumahnya namanya Mamak Tamar, bersampingan dengan rumah saya. Maka semua program-program KKN itu saya terlibat di dalamnya. Waktu itu programnya bersama dengan Kak Toto ada namanya Ibrahim Lambatong, Fakultas Ekonomi, terakhir pensiun di BRI. Ada namanya Kak Darwis, waktu itu Fakultas Hukum, saya tidak tahu di mana sekarang. Ada juga Dr. Epi, dia dokter gigi waktu itu. Kemudian ada juga Magdalena waktu itu. Yang saya ingat, Kak Toto kasih saya hadiah sebelum pulang. Dan itulah yang saya ingat, baju lepis. Warna hitam, tulisannya merah. Itu mi bajuku pertama kali, baju mahal. Itulah yang saya ingat. Akhirnya saya bilang, insya Allah saya datang. Ku telepon dulu Mamak Nece. Sebagai penghormatan kepada istri. Programku langsung pulang, tapi minta maaf, langsung saya pita sia dulu. Oleh-oleh ada mis kesana di rumah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya kemudian ketemu, ternyata beliau sudah pegawai negeri waktu saya sudah kuliah. Berinteraksi terakhir waktu ketemu langsung, waktu pengantin anaknya Puang Heri ada di sini. Sempat foto-foto waktu itu. Beliau di tengah. Di tengah-tengah kita, maka muncul komentar di foto itu waktu di-share kembali. Maka lain kali kalau foto jangan di tengah, selalu cepat mati. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungan. Kemudian Ramadan saya masih berinteraksi. Tanya jawab soal penyakitnya. Cuci darah, bagaimana Ustadz hukumnya, saya mau puasa begini-begini, minta selesai. Nah, tentu sepanjang perjalanan Bapak almarhum Tautoto Tanaranggina, banyak amalnya. Kalau saya tidak salah 2 kali jadi PJ Bupati. Iya kan? Kalau saya tidak salah, semua yang hadir di sini kenal. Iya toh? Kalau saya tidak salah, semua berkata orang baik. Alhamdulillah.
Kak Toto sudah pulang dengan amalnya yang banyak dan baik. Tidak jadi masalah buat mereka. Yang jadi masalah kita ini yang masih hidup. Tidak ditahukah kita mati dalam keadaan membawa Islam atau tidak? Engkat tuaya nak koling-kolingi pakatok baye ko Jumai. Ada itu ayat yang selalu diulang-ulang hatib setiap Jumat. Ibu-ibu, ku tanya dulu. Masih ingat waktu nak kopi? Masih ingat waktu nak kopi? Ada itu pengumuman selalu diulang-ulang. Apa ibu? Waktu nak kopi diulang-ulang. Apa? Pakai masker. Pakai masker. Kenapa? Penting. 3 tahun orang disuruh pakai masker toh? Masih ada itu pengumuman? Masih ada? Tidak ada nih. Kenapa? Tena mau penting. Iya toh? Tapi ini ayat sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Si sebunya 400 tahun Jumat-Jumat ulang. Kenapa? Penting ini. Dari satu Quran ini ayat yang selalu diulang-ulang yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pencitraan, bukan takwa pilkada, bukan takwa politik. Jangko gimmick-gimmick takwamu. Takwalah secara benar kata Allah. Karena sejak 4.000 tahun, 1.400 tahun yang lalu, oh sudah ditahu ada nanti takwa pencitraan. Kalau mau dicoblos, halim ki. Sudah dicoblos kesurupan mizede. Maka Allah ingatkan, kau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ajak lalu kesikmu mati. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kau bawa Islammu. Ini berarti Allah ingin katakan, Das'at, mengaku kau Islam, KTP-mu Islam, tapi ingat kau, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kapirek ko. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Hubbi, suka, gemar memakan barang haram. Ini peringatan buat kita. Saya yakin di tempat ini tidak ada orang mati kelaparan. Tapi cari uang inilah yang membuat kadangkala kita bisa mati kafir. Caranya apa? Menghalalkan segala cara. Halala halulu, ambak mana nih? Itu setan bisi kita. Insya Allah Pak, takut sekali kita berzina. Insya Allah takut kali kita mabuk. Insya Allah kita tidak mau makan daging babi. Tapi uang haram hampir tiap hari kita makan. Nah itulah kita dikasih pelatihan puasa. Ya gunana puasa nalati ki puange aja mau mandre anu harang. 11 bulan cari nafkah. Tapi Allah kasih pelatihan Ramadan. Apa? Ramadan itu pelatihan jangan kau makan uang haram. Karena kalau Ramadan, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Mana buktinya? Nasi halal atau haram? Halal. Air putih halal atau haram? Halal. Tapi jam 12 siang? Haram. Bukan haram bu. Tahan. Sudah pi maghrib. Kalau haram tidak boleh dimakan sama sekali. Boleh dimakan tapi batal puasa. Artinya apa? Orang Islam halal saja dia bisa tahan, apalagi yang haram. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu pesan pertama. Jaga keislaman, jangan hobi makan uang haram. Lihat tuh makin beda itu orang-orang yang selalu menghalalkan segala cara. Baik, Allah hinakan itu hidupnya. Baru di dunia, apalagi di akhirat. Satu, dua. Tadi saya katakan Kak Toto orang baik, tidak perlu makin cemas. Yang kita ini yang masih hidup. Banyak tua malta, tapi jangan kita tepuk dada. Makasih sampajana, makasih puasana, bagus Senin Kamisnya. Tapi Nabi ingatkan, Das'at hati-hati kok.
ada amal sifat yang bisa habis itu amalmu. Sehingga ketika kau hadapan Allah, ya Allah, ini solatku, ini puasaku, ini tadarusku, Senin Kamisku. Lalu Allah kasih lihat sifat itu yang jelek ini. Nah habis itu semua amalmu. Ini habisi sifat-sifatmu. Apa itu sifat? Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'in tukhbitul amal. 6 sifat yang dia makan amalmu seperti api memakan daun kering. Pernah bakar daun kering, Ibu? Cepat habis toh? Begitulah perumpamaan Nabi. Sifat ini dia makan amalmu seperti api menghancurkan daun kering. Apa itu? 1. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Napo jila de sampai jana tawe na lupa jana lena. Nah suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya. Padahal Nabi bilang katakan, beruntunglah orang yang terlalu sibuk cari kekurangannya, sehingga tidak punya waktu mencari aib orang lain. Dan dulu Ibu, jangan marah nah, jangan marah. Dulu itu Ibu, kalau memang gusip agak susah Ibu. Ketemu pi di pengantin. Daging na iris, orang na cerita. Iya toh? Pigi pi di ada pi acara-acara akikah kumpul-kumpul, iya toh, di sumur kalau mencuci sama-sama, iya. Sekarang canggih Ibu, nah fasilitasi ki setan, nah kasih mudai, 1 di Maros, 1 di Pangke, 1 di Beru, 1 di Makassar, 1 di Jakarta, yang nagosip yang pergi umroh. Nah bilang, nah cicil gitu umrona. Nah susah kok kah? Kau nak suruh bayar cicilan nah. Selalu pergi umroh baru tetap jelek sifatnya. Urusan na orang. Ini setan fasilitasi kita. Coba lihat kita grup WhatsApp tak. Periksa masing-masing grup WhatsApp. Sepertinya lebih banyak yang menyebarkan itu kejelekan daripada kebaikan. Itu bila habisi amal tak nanti. Maka saya sarankan kepada ibu, bapak, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kalau ada grup yang tidak baik, hanya cerita kejelekan-kejelekan, sangat bijaksana bapak keluar saja. Untuk apa? Memahali haraman. Nah bilang, sombong na tinggalkan ki. Tidak, bilang ki lemah sekali manku saya kodong. Sedikit memang amalku ditambah lagi dihancurkan. Saya keluar bila. 1. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Ada itu biasa bilang begini. Nah cocok itu ku bilang Ustaz. Begitu memang isi pak. Nah cocok nam itu nanti bilang gibah. Kalau salah nama anak fitnah. Nah hasut itu setan. Sekarang saya lihat grup saya. Waduh. Sekelas ustadz sekalipun termakan hoax. Sekarang Pak, saya amalkan kalau ada berita ku dapat atau foto atau video, ku tanyain dulu Gemini atau Chat GPT. Amalkan gitu Pak untuk menghindarkan dosa. Ku tanya bagaimana ini foto, valid atau tidak. Nah jelaskan itu. Ini di sini kejadiannya, ini hoax, ini tidak betul namanya. Dan kalau mau lebih ringkas, jangan pakai Chat GPT atau Gemini, jangan sebarin. Selesai. Kami sebar, cukup sampai di tangan tak, jami diurusan. Ini yang potensi menghancurkan amal. Jadi, ini grup tempatnya setan kasih habis amal tak. Maka ketika ada, lebih kita ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. 1. 2. Yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Apalagi hubbud dunia. Ada juga orang bilang, jangan mau kejar dunia. Kejar dunia. Yang dilarang terlalu cinta dunia. Terlewat. Segala sesuatu yang berlebihan Allah tidak senang. Makan pun kalau berlebihan Allah tidak senang. Minum pun kalau berlebihan Allah tidak senang. Beristri pun kalau berlebihan istri tidak senang. Iya tuh Ibu? Iya toh? Nah jelas.
Tidak ada suka itu berlebihan. Maka terlalu cinta dunia menghancurkan amal. Dibahas oleh ulama. Mana itu disebut terlalu cinta dunia? Mega waraparana tapi maseke. Itu namanya terlalu cinta dunia. Banyak hartanya tapi pelit. Itu bipel, itu seke orang kaya. Kalau orang tidak ada, mau di apa? Nade gaga, na yaro isang seke, angkay nade na melo. Dan ada lebih parah dari seke. Setelah itu, jangan pergi dulu ibu, tenang-tenang pergi dulu. Tuh, dijelaskan oleh ulama, hubbud dunia itu satu, pelit. Ibu-ibu, kutanya ki dulu ibu, jangan ki marana. Ini kalau meninggal ki nanti kira-kira siapa pakai emas tak? Anaknya dua. Anak, nah istri kedua ibu. Banyak temanku kuliah begitu bu. Waktu begini mau nangis ibu. Dapat di bedeku kasih. Nambil cincinnya ibu, ndak mau keluar nak kasih sabun. Sambil menangis itu, nambil semua cincin tak, nambil gelanta, nambil kalunta, terakhir gigi palsu tak juga nabuka. Sudah itu nabungkus mikodon, nabungkus. Baru menangis nasimpan di laci. Tidak kusangka cepat sekali ku pergi bu. 3 bulan kemudian pergi Rioni. Hai kena tumi temannya yang janda kah. Wassalam. Tadinya menangis, pergi dah buka lacina sambil ketawa-ketawa. Nah ambil itu berliam emas tersebut, nah bungkusin, nah kasih masuk kotak-kotak, nah kasih warna pink. Nah kasih pita-pita, pergi sama itu janda. Apa nak bilang? Dek, ambil mini matim yang punya. Maka ibu-ibu, terutama kita yang sudah tua-tua mau. Sudah nih, emas tak pas sudah kait. Tak pakai koki buruk tak mati. Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, nah keluar saja, tidak mungkin kita pakai 3. 2 saja, nak bilang gila. Kiringi di kampung tak, supaya nak pakai jilbabnya. Ya. Saya bilang saya majelis taklimku yang kaya. Ibu-ibu yang kaya, jangan pakai yang asli. Karena biar palsu, orang tidak percaya. Pakai maki saja yang palsu. Kenapa? Tidak mungkin dia bilang, masa palsu? Orang kaya itu. Pakai maki yang palsu. Orang balik pasti asli. Yang asli, bawa mi ke kubur tak dulu. Bagaimana caranya? Bawa ke yatim piatu yang lagi sekolah. Bagaimana caranya? Bikin ki masjid. Bagaimana caranya? Bantu saudaramu yang di kampung orang miskin. Dan kita juga ibu-ibu yang miskin, jangan pakai yang asli. Kenapa orang juga tidak percaya? Tak kelancur nih. Ya tuh ibu, pakai maki saja yang palsu, yang asli, simpan nih untuk akhirat tak. Ini yang disebut yang bisa menghancurkan makedi seke. Ada lain lebih parah dari seke. Menerjemahkan hadis ini apa? Serakah. Ya seke ibu, itu seke tidak mau diambil. Itu seke itu. Tidak mau keluar dompet nah. Si tahangang. Itu seke namanya itu. Tapi kalau serakah, sudah tidak mau kasih keluar dompet, membungkus juga. Iya ini karena Columbus. Iya toh? Dia dah belok Yandre tapi pandai. Ini bahaya ini yang begini, merusak amal. Serakah. Ndak mau tuh diambil tanahnya, ndak mau. Kalau bikin pagar, pokoknya nak kasih sesuai betul ukuran. Tapi kadangkala dia ambil tanahnya orang. Itu harus serakah pak. Dan itu orang serakah dijelaskan dalam Quran. Dia bilang apa? Kau kasih 1 genggam emas, dia mau ambil 2 genggam. Kau kasih 2 genggam, dia mau 3 genggam. Kau kasih 1 gunung emas, dia mau 2 emas. Kau kasih 3 emas, 2, dia mau 3 gunung emas. Nanti dia berhenti kapan? Masuk pintu tanah di mulutnya. Itu bahasa Qurannya namanya at-takazur. Berlomba-lomba, nah hitung-hitung, nah kumpul. Dilarang? Tidak. Sampai kumpul-kumpul boleh. Kapan nanti dilaknat Allah? Lalu enggan berbagi dan enggan berzakat.
Ada mobil tak mewah, alhamdulillah, tidak semua orang dikasih. Pakai. Tapi sekali-kali pakai tongi jemput anak yatim piatu. Ada rumah tak mewah, Allah senang. Bayangkan kalau semua orang Islam kaya. Masya Allah, pergi haji, Allah senang, rumahmu mewah, tidak dilarang oleh agama. Tapi pakai tongi, panggil ustadz, panggil anak yatim piatu, datang ke rumah nikmati makan-makan enak. Hubbud dunia. 1, pelit. 2, mabu aja. Serakah, mangoa. Masuk biar itu saudaranya nambah to hartanya. Mentang-mentang dia pejabat, nak akali bagaimana itu warisannya supaya dia yang kuasai. 3, tidak mau dibilang tua. Baik begitu putih rambutnya stres mi, nasemer kiri kanan. Alisnya nak kasih hitam. Itu semua menghabiskan amal, kata Nabi. Terlalu cinta dunia, tidak mau dibilang tua. Masa mau terus dibilang muda, ibu? Justru tidak baik kalau umur tak 60, muka tak anak SD. Iya toh, sudah atur memang semua itu Tuhan. Mana yang dimaksud Ustaz tidak mau dibilang tua? Itu yang habis uangnya untuk percantik diri, tidak mau bersedekah. Operasi ini, dagunya na operasi, sekian puluh juta. Nah kasih mancung hidungnya sekian puluh juta. Tidak pernah bersedekah. Inilah yang Allah benci. Caput duitmu. Biar dia itu potong kuku na bayar tong. Apa namanya itu, Bu? Hah? Nah biar apa itu potong kuku? Nah saya kalau di mobil mau potong kuku kasih begini. Selesai nih. 25.000 satu kuku. Berarti kalau 20 500. Coba kalau itu 500 kau kasih orang miskin beli beras, dia pakai hidup. Allah tidak larang kita percantik diri, tapi jangan sampai mempercantik diri lalu kita tidak ada sedekah. Tuh. Tidak mau dibilang tua. Agapi yang disebut dengan hubbud dunia, nganggap enteng ibadah. Terlalu cinta dunia itu. Asan nih, sebentar pi. Terlalu cinta dunia, nganggap enteng, nunda-nunda ibadah. Sudah selayaknya pergi haji. Nggak pi. Nanti pi masih banyak dosaku. Sekalinya mau mi, susah mi. Allah sudah kasih penyakit. Nah bilang Tuhan, sudah mau ku kasih peluang, tapi kau banyak sekali ceritamu. Sehat tapi apalagi tidak dapat visa. Dapat visa tiba-tiba hamil ki. Ada saja cara Allah menghalangi dia. Maka kalau sudah ada kesempatan, ada uang, jangan tunda. Itu bagian daripada terlalu cinta dunia. Nah, berapa minta tadi, Bu? Hah? Yang 1 al-istighalu bi uyubil khalqi. 2 hubbud dunia. 3 killatul haya, makuras siri. Itu kata Nabi, killatul haya. Maaf saya di, maaf Kang Ibu di, maaf Kak di, jangki marah di. Yang kasih banyak amal tak itu habis kalau pikir olahraga. Olahraga ndak dilarang Ibu, tapi caranya berpakaian. Bede deh mama mi, tapi penampilannya kayak tongi kodong belum ada suamina. Bapak-bapak mi ada cucuna tapi masih tongi pakai celana ketat di atas lutut. Berdosa-dosa, kenapa? Itu aurat. Nggak dilarang Bu olahraga. Nggak dilarang olahraga Ibu supaya suami tak senang. Bapak-bapak olahraga supaya sehat, tapi jangan melanggar aturan agama. Mana disebut makuras siri, campur-campur laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Apakah itu olahraga yang pendek karaketna?
Lagi hits sekarang. Apa namanya, Bu? Pedal. Apa? Apa? Bukan itu roda sepeda itu, Bu. Oh, sadel itu ah. Sadel. Kuliah kasihan banyaknya wanita muslimah, kasihan Kak lihat habis amalnya. Pakai jilbab tapi sempit. Pakai sempit celananya. Yang melengket di pahanya, melengket di betisnya. Pakai jiro tapi di atas sekali. Akhirnya waktu pungui bola, la haula wala quwata illa billah. Labot mana ngamala ikasina. Iya toh? Bapak-bapak kasihan yang punya istri suka olahraga, ingatkan istri kita. Karena kita akan ditanya nanti di akhirat. Boleh olahraga silakan, tapi jangan sampai seperti itu. Menghabiskan amal. Olahraga bagus. Tapi kalau menghancurkan amal, apa lagi usia kita sudah 50, 55. Kasihan amal yang sudah dikumpul berpuluhan tahun habis gara-gara itu. Qillatul haya. Dena gaga sirina. Nah itu orang kalau tidak ada siri, biasa lebih hina dari binatang kata Quran. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, qillatul haya. Dengar baik-baik, Bu. Di kenapa nah ibu-ibu banyak di semes ini, Ustaz? Kenapa? Karena ku sayang ki, Bu. Kalau mau Kak biarkan ki, enggak ada urusan. Ya. Diingatkan. Kasihan kalau setengah mati dikumpul amal, habis gara-gara ini. Maka diingatkan, orang yang kurang rasa malunya, habis amalnya. Pejabat, nyata-nyata mi korupsi. Masih nak bilang apa? Ini pencemaran nama baik. Memang baik namamu. Nyata-nyata sudah pernah ditahan, masih juga. Itu semua habis amal-amal orang tidak punya rasa malu. Dulu, masih ingat waktu tak kecil barangkali toh, kalau ada anak-anak lewat, baku bonceng cewek, jadi fitnah itu. Ni anak iro, disisa gagas sirina. Kalau ada perempuan, anak perempuannya dibonceng laki-laki, nah panggil anak laki-laki. Piko kejar itu kakakmu, pukul sama itu laki-laki, pukul dua-dua. Dulu kalau ada orang hamil, orang Makassar bilang apa? Baji. Diusir itu. Masih ingat ke orang Makassar kan? Itu juga orang Bugis. Sale kampungnya pakai sirik kak. Orang Makassar diusir keluar dari kampung. Kalau kau dapat tikam boleh pulang, mak baji kau. Dulu. Sekarang amal 4 bulan baru menikah. Ada cucu tadi. Nah bilang, iya silaku Ustaz. Ya orang seperti itu habis amalnya nanti. Qillatul haya. Yang ke 5. Yang ke berapa, Bu? 4 atau 4? Yang keempat. Apa lagi? Qaswatul qalbi. Apa itu? Maka doa hati. Nah bilang orang Bugis, maca tu macerita iro. Pada tu mana kerja. Nak kena kuayak bos. Maka doa hati. Ya? Apa nak bilang orang di kampungku? Tanten tonjan jenjong. Tangita mulo tangita ku jam-jam aku ita to pinawitai. Oh, ita to tula cilaka. Itu bahasa Bugisnya. Kalau orang Makassar apa nak kena cece eja tompi na doang. Tenan eja mutung ko cilaka. Ya? Ada memang orang begitu, Pak. Nggak mempan nasihat. Dinasehati, nggak mempan. Keras hati orang begitu, habis amalnya. Yang ke 5. Yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Zalimun la yantahi. Apa itu, Ustaz? Perbuatan zalim, perbuatan dosa yang tidak bisa kau hentikan. Dosa, ulang, tidak mau berhenti. Itu zalim yang tidak mau dihentikan.
Zolim itu menurut ulama yang menafsirkan hadis ini. Zolim itu ada 3. Satu, zolim kepada Allah. Allah, kita nikmati pemberian Allah. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita waktu. Allah kasih kita uang. Allah kasih kita segalanya. Tapi Allah haknya kita tidak lakukan. Kita kaya tapi kita tidak sedekah. Kita sehat tapi tidak berjamaah. Kita kuat tapi tidak menolong agama Allah. Itu disebut zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada istri. Istrinya pergi cari uang. Suaminya tinggal-tinggal di rumah. Nda bilang orang Bugis, orani sorokau. Boleh ndak perempuan cari nafkah? Ya boleh, kalau ndak ada harga dirimu sebagai suami. Boleh. Kenapa Islam mewajibkan laki-laki cari nafkah? Karena kalau perempuan cari nafkah, potensi nalawan ke istrimu. Saya tanya ke dulu ibu. Ibu. Bu. Misalnya suami tak pegawai honor. Gajina 2.500.000 satu bulan. Ibu pengusaha pedagang. Kita dapat gaji kumpul dapat ke 15 juta sampai 20 juta satu bulan. Kira-kira masih kita hormati suamita ibu? Masih toh. Suamita saja kasih gaji sepenuhnya masih kita lawan. Apalagi kalau begini. Namueom ni lakemu. Itulah sebabnya Islam mewajibkan laki yang cari nafkah, bukan istri. Kenapa? Karena kalau istrimu pandai cari uang, potensi dia lawan kok. Kalau dia lawan itu suami bu, pertama itu caranya begini. Satu, dia tidak mau ikuti. Ke kanan kok, tidak. Tinggal di duduk. Sudah dicabut berkahnya itu rumah tangga kalau begitu. Yang kedua, nabantah. Naik itu lagi, nabantai lagi. Apa kau tahu itu? Tidak begitu. Nabantah. Yang ketiga, tambah naik lagi. Tidak minta isi nih kalau ada mau bikin. Keluar bisa mau-maunya. Allah tambah cabut itu keberkahan dalam rumah tangga. Sudah itu, nalawan nih. Oh makin. Sudah itu, dia sudah tidak taati. Keluar tanpa izin, kata Nabi. Ada 6 itu kewajiban perempuan harus minta izin kepada suami. Satu diantaranya kalau mau keluar harus minta izin. Jangankan keluar rumah bu, mau puasa saja haram kalau tidak izin sama suami. Apalagi yang pengantin baru kah. Pengantin baru tiba-tiba terbiasa Senin Kamis. Suaminya libur nih hari Senin. Aneh bu, nak bilang puasa kak. Kalau ibu tidak buka puasa dosa. Buka puasa. Bahkan Nabi bilang, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa nak begitu Ustaz? Kenapa? Karena ibu ditanggung dosanya sama suami. Karena ibu nanti sebelum diperiksa suami tak dulu di blender. Kenapa itu istrimu begitu? Waktu masih gadis baik. Waktu masih sama bapaknya baik. Kenapa setelah engkau jadi kepala rumah tangga, kenapa begitu anaknya orang? Nah tinggalkan rumahnya, nah tinggalkan keluarganya untuk ikuti kau. Kenapa kau tidak tanggung itu istrimu? Kenapa dia pergi cari nafkah? Nah itu istri, suami tak tanggung. Beda ibu, nyaman ki bu. Suami tak pabotoro, pak kapalat talang, pezina, pemabuk, ibu baik agama, tidak ada urusan. Nah bilang Tuhan sini kau bu, jangan kau, tidak ada urusan itu suamimu. Sini kau, masuk ke sorga dari pintu mana kau suka. Tadahulul jannati bisalam, masuk ke sorga dengan penuh keselamatan. Terserah pilih mana kau mau. Makanya ibu, kalau suami tak cerewet, diam ki saja. Bilang ki apa? Bukan engkau, saya mau sorga. Iya bu. Mama Nece selalu bilang begitu. Dia bilang, nah bilang Mama Nece, bukan kau yang tapi saya cari ridha Allah. Alhamdulillah. Kalau ridha Allah, saya bilang Mama Nece begini, kamu mau cari uang bu? Mau cari uang? Saya bilang kau pilih mana? Saya kasih kau usaha, tidak ada waktumu sholat duha. Tidak ada waktumu ngaji. Tidak ada waktumu sholat tengah malam kalau capek kok. Tapi kau dapat uang belum tentu bisa kau dapat 2 juta satu hari. Kalau tinggal kau saja berdoa, ada waktumu sholat duha, ada waktumu mengaji,
Sholat tahajud kau jaga rumah, kau jaga anak, saya yang bawakan kau rezeki. Beberapa hari kemudian, betul, ada orang kasih berlian. Saya bilang, lihat kau, gara-gara mengajimu itu, kalau buka kau rumah makan, warung makan, belum tentu dapat kau 4 tahun, belum tentu dapat kau berlian besar begitu. Itulah yang disebut cari ridha Allah. Tapi kalau orang keras hati, Nabi bilang, lentong itu Ustaz. Itu disebut kaswatul qalbi. Dia tidak mempan nasihat. Tanten ton janjen jong wita topi no wita ya. Deh gaga bos. Iya begini diceramai susah bu. Nggak masuk di akalnya. Itu disebut kaswatul qalbi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang keenam. 5 tadi, Ibu, 6 nih sekarang. 6 nih. Kulangi lagi nanti. Enggak? 6. Yaitu, Bu, tulul amal. Tomakutue. Pemalas. Mau makan enak, enggak mau bekerja. Nah bilang orang di kampung, lo Andre te hecho. Mau makan enak, enggak mau bekerja. Ini orang seperti ini habis amalnya. Nah kasih susah saya orang. Ada tonggolan begitu. Nah WhatsApp kisi. Marak-korak si cek de ustaz. Orang seperti itu hancur amalnya kata Nabi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau ada di antara kita yang punya sifat ini. Berita gembira dari Allah. Selama belum ajal menjemput. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Itulah yang disebut taubat. Banyak dosaku Ustaz. Apa Nabi bilang hadits qudsi? Lebih banyak ampunanku. Coba. Kau datang bawa dosa dengan berjalan, ku sambut kau dengan berlari. Coba enaknya Tuhan. Kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar. Dan hebatnya, kalau orang bertobat bu, Nabi pernah jelaskan. 2 orang bangun tengah malam. Sama-sama bangun tengah malam. Satu bersikir memuji-muji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Satu meneteskan air mata atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nabi tanya sahabatnya, mana yang mulia di sisi Allah? Semua menjawab, yang memuji-muji Allah bersikir. Nabi katakan tidak, yang menangis menyesali dosa dan kesalahannya. Maka itulah sebabnya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Nah sudah paris sama ki. Kalau kita selama ini panggosip, tobat ki. Tobat ki. Cuma agak susah tobatnya ini. Kenapa? Pergi ki minta maaf sama yang pernah digosip. Terutama itu yang ikut pilkada kodong. Yang ikut pilcaleg gara-gara berita yang kita sebarkan hancur. Nah jual rumahnya, nah jual mobilnya, habis kasihan. Gara-gara fitnah atau cerita yang kita sebarkan. Pergi minta maaf. Maaf malu. Lebih baik malu ki sekarang daripada di akhirat. Kalau dikasih lihat makin api neraka ibu. Nggak nak pikir lah dia api neraka itu nak bilang ki malu. Kalau dilihat ni api neraka biar jangan milih malu. Bagaimana cara minta maafnya bu? Sudah meminta maaf, nggak nak maafkan kak. Memang tidak cukup 1. Datang ki kedua kalinya. Sudah datang 2 kali, datang ketiga kalinya. Sudah 3 kali, baru selesai. Kalau sudah maki minta maaf 3 kali, berdoa maki, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, tapi dia tidak mau maafkan. Saya tidak punya hak memaksa dia. Engkau yang wakili saya di akhirat. Di hari peradilan nanti bu, dia dipanggil sama Tuhan. Dah saat sini kau dulu. Banyaknya itu dosamu kampuni kau. Kenapa itu sepupumu? 1 ji dosana kau tidak maafkan. Memaafkan sifat mulia. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja dia maafkan, tapi dia balas kebaikan. Itu, tobat. Kalau dosa kepada Allah, tobatnya memperbanyak istighfar. Ya bu ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Mungkin panjang-panjang. Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Itu tobat di lisan, mulut. Mungkin lebih baik lagi bu, solat namanya solat taubat. Bagaimana niat Ustaz? Itu niat tidak harus dibaca ibu. Boleh, begitu ibu dalam rumah mau ke masjid, mau ke solat taubat nanti. Itu niat.
Mau ucapkan bisa juga. Salli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia itu semasau gini. Wakata mas sampaja sunnah taubat 2 rakaat parallu sunnah iriseseku parallu karena Allah. Allahu Akbar. Itu juga kita tidak hafal bila maki saja Tuhan sambayan taubat kah. Allahu Akbar. Selesai ini. Yang ketawa bu, serius kayak ini kau. Apa pi? Apa pi? Di mana apa dibaca? Sama salat sunnah biasa. Doa iftitah, enggak dihafal, langsung mau Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah surah pendek. Mana Ustaz? Surah apa saja? Kalau itu kul kita hafal itu mah. Nah tahu ji Tuhan bilang mau sekali banyak tapi itu ji. Bahkan tidak ada surah pendek pun boleh. Kapan taubat? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Kalau ibu bermazhab Syafi'i, kunuki kalau subuh, jangan diucapkan. Karena Imam Syafi'i katakan batal solat kalau ada bacaan di luar bacaan solat. Dalam hatimu saja. Sudah. Anggaplah ini kujelaskan ki dalam hati, bu, anggaplah. Karena kalau dalam hati tidak kita tahu ki. Ya Allah, tadi saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan, baku pegang-pegang makin kesel. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya hilap ya Allah. Tak dampangak kekasih. Tak kalupa kak. Maafkan saya. Baru tutup dengan doa yang ada dalam Quran. Rabbana la. Mana atina. Rabbana la tusi kulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah hafal semua jipale. Itu mah bu. Cuma kalau mau gitu nagoda ki setan. Jangan kok ulangi lagi besok, ulangi lagi besok. Lain urusan. Tobat. Datanglah anak muda kepada Nabi, ya Rasulullah saya pendosa. Tobat kok. Tapi kulangi lagi ya Rasul. Tobat kok sedek. Kulang lagi ya Rasul. Tobat kok. Banyak dosaku ya Rasul. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba kalau mau bertobat itu setan bisiki. Jangan dulu bikin lagi besok. Tobat ki hari ini tiba-tiba malam ajal sampai kita tobat. Kalau tobat 50-50. 70-30. Ya toh? Ada harapan diterima, ada harapan ditolak. Tapi kalau tidak, pasti tidak. Tobat ki bu. Sudah ki sholat tobat, datangi suamita. Pak, hilap kayak itu tadi. Ku ambil wanta tadi itu. Iko pada malai da pakasiri kau nak ko warungnya. Iko pada malai na baja ye. Ibu, boleh ambil uang suami, boleh. Boleh. Core uang suami, curi boleh. Kapan? Ketika kasusnya dia tidak mau kasih. Contoh ibu, kewajiban menutup rumah tangga 5 juta. Nah kasih ki 3 juta, padahal ada warna 7 juta. Boleh curi untuk 2 juta kecukupi. Nggak boleh 6 juta. Lewai. Tapi dengan catatan sudah diambil tetap kasih tahu. Sudah diambil. Karena kalau belum pindah nak kasih ki. Kalau ada mentong itu laki-laki seke. Nah sembunyi anda di bawah kos. Di bawah kos kaki dan sembunyi. Sekali dah mantan. Tunggu mide. Kalau pernah ki salah sama suami minta maaf. Begitu juga suami. Minta maaf. Saya juga begitu. Biasa ku diam dalam hatiku. Nanti mama nece. Pasti. Beberapa hari itu baru dia bilang, Yodi sudah kupikir-pikir. Saya memang salah itu. Itulah perempuan. Makanya kalau dia ngomel, diam saja pak. Sadar sendiri itu nanti. Karena biar dijelaskan, tidak masuk dia kalna. Apalagi kalau pernah kinate. Dia gaya amo ya agak boleh gini sama kalenda. Deh aja bang cerita haya. Sudah kok kuda apa? Yes, tentu ibu tidak ada rumah tangga, tidak ada romantika kesalahan. Maka kita saling memaafkan, ya. Masa suami ada pernah ibu-ibu curhat ibu menangis kina. Tidak kusangka Ustaz, ternyata masih baku WhatsApp mantannya. Dah, menangis. Jadi kenapa ibu? Maukah minta cerai? Bagaimana ini pendapat Ustaz? Saya bilang ibu,
Ada mika berapa tahun maki menikah. Nah bilang, Ustaz, hampir 40 tahun Ustaz. Tahu. Tuh, mulai tahu. Ada mi anak tak. Nah bilang, ada mi cucuku Ustaz. Terus, dia bilang, ada rumah tak? Ada Ustaz. Siapa bayar lunas mi Ustaz? Siapa bayar ini? Nah bilang, suamiku Ustaz. Ada mobil tak? Ada Ustaz. Dicicil, lunas mi Ustaz. Siapa bayar cicilan? Suamiku Ustaz. Saya bilang, Bu, masa gara-gara WhatsApp mantan kita lupa itu 40 tahun? Masa gara-gara mantan kita lupa itu cicilan rumah sama mobil? Setan itu bisik, Ibu. Maafkan nih. Suami tak gitu, bukan orang lain. Maafkan. Bukan orang lain. Masa gara-gara itu kita mau? Saya juga kan selalu bilang ambil mamanya nyecet. Ternyata masih selalu kita terima WhatsApp na mantan tak. Aku bilang namanya mantan, bukan aplikasi. Kalau aplikasi bisa di-delete, tidak ada bekasnya. Ya tuh Ibu, kalau mantan mana bisa hilang? Namanya mantan pernah hadir di hati. Keberatan ngasih ini poliri. Iya tuh. Ku bilang, mana ku pilih? Istri atau mantan? Mana mantan terindah tetap mantan? Kamu istri. Kau juara. Iya toh. Kalau ada WhatsApp salah kirim, kenapa kita balas sih? Enak-enak toh dirasa. Biasalah itu Ibu. Jangan gara-gara begitu lalu suami istri tidak memaafkan. Saling memaafkan. Maka kalau dia bertobat, sudah itu ingatkan. Ingatkan, Pak, sudah mak itu salah. Jangan lagi lupa. Tidak malu kita nak tahu anak tak. Ada itu cucu tak. Masa masih mau begitu? Saling mengingatkan. Suami tak mau keluar pakaian tidak sewajarnya. Pak, malu-malu ki kodong itu. Nanti nak lihat lagi Ustaz karena jadikan kisembahan ceramah. Ya toh, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, bertobat. Salat sunat taubat. Lalu yang ketiga, ganti dengan kebaikan. Yang selama ini kita seke, berderma maki. Itu cara bertobat. Nah, yang selama ini kita serak ambil barangnya orang, kita kasih balik. Kalau sudah itu, aman nih. Insya Allah. Kembali, maka kita tutup dengan selalu mengiringi doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tidak ditahu itu, ya doa. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dengan membawa Islamku. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan tetap beriman kepadamu. Pelihara imanku, pelihara akhlakku. Kalau 5 kali minta setiap sholat, masa Allah tidak kabulkan? 5 kali kan sholat satu hari. 5 kali minta, masa tidak nak kasih ke Tuhan? Saya saja Ibu, datang minta 5 kali pasti ku kasih ki. Ustaz, datang pagi-pagi belum pakai balik. Datang lagi jam 9 mulai mak balik. Datang lagi duhur, ku ajak magi bicara. Datang asar, ku ajak baik ku pitimbang mi. Datang maghrib, ambil mi dia capek melihat ku. Itu baru 1 hari. Bagaimana kali setiap hari? Padahal Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta ku kepadaku, pasti saya kabulkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah 6 sifat yang akan menghancurkan amal ibadah. Sudah kita dengar ceramahku toh Ibu? Sudah Ibu? Nah, Quran menjelaskan. Dalam ilmu komunikasi disebut efek. Ya, ada 2 itu sikap tak kalau sudah kita dengar ceramah ini. Bertanya Tuhan, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan, kata Allah. Samakah orang beriman dengan orang fasik setelah dengar ceramah? La yastaun, kata Allah. Tidak sama, tidak sama itu. Yang pertama, orang yang telah beriman dengan baik, Allah jelaskan, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya selesai dengar ceramah nakana cocok kita wanjo ustaz kah? Baik saya sekali nagaspol itu. 6 na bahas na 7 saya nak kena. Bayangkan begitu banyak na Pak. Tapi baik kita wana sadari. Ini orang beriman kata Allah. Pulang ini na renungkan, nasihati istrinya. Kau dengar itu tadi na bilang ustaz. Saya semua nak kena toh. Mulai sekarang mak kasih ingat kak kalau salah saya tobat. Ingat kak nggak? Baik itu imannya. Kedua, orang fasik
Kita tahu itu namanya fasik, Ibu. Islam tapi pura-pura. Bahasa politiknya Islam pencitraan. Apa dia bilang? Al-Quran. Wathawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kita hafal semua. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, nu caramai atau tidak, tena ada perubahan. Malah nabilangi panitia, jammo ko lagi undang itu tas tidak baik. Dede sanging kita mami na cerita, kama mami dia malaikat. Kak dorok mini. Orang yang begini dilanjutkan oleh Allah, mereka orang yang sifat seperti ini, mereka lebih hina dari binatang. Kolok-kolok. Tahu ki binatang, Ibu? Ada itu kakakku di kampung jual beli kambing. Pak balu bembe, Ibu. Laris manis sih biasa kalau mau idul kurban begini. Kalau ada kambingnya suka naganggu temannya, na panggil panjagana. Tiwi pasai balu. Juali saja. Haji, ndak ada mau beli. Kasih pulangi potongi. Kambing suka naganggu orang, jual. Tidak ada mau beli, potong. Ya toh, dagingnya jadi coto. Ya toh, tulan-tulannya konro. Isi perutnya coto. Ekornya sop buntut. Ya toh? Lidahnya sop lidah. Pipina sop pipi. Ya toh? Kakinya sop kikil. Pelerna obat kuah. Itu dulu tuh tadi kampung toh dibakar, dibelai baru dibakar, dipanggang. Bayangkan itu kambing, Bu, masih mulia. Tapi kalau ada di antara kita suami tak ndak sholat, malas kerja, kasar, suka mukul, mau diapa, Ibu? Mau kijuan nih? Siapa mau beli? Pacilaka-lakai. Apa? Mau kipotongi? Siapa mau makan keringatnya saja jijik, Ki? Itulah yang Allah sindir. Mereka lebih hina dari binatang. Kenapa kita datang takziah? Satu, dukungan moral kita kepada keluarga. Sekarang itu takziah. Beliau, saya pernah kehilangan saudara. Ternyata itu takziah betul sangat besar efeknya. Menghibur, kita merasa hilang duka. Tapi kalau pulang ki nanti nih, baru mi kerasa. Takziah menyenangkan, menghibur orang yang berduka. Makanya aku kasih makala-makala ki. Yang kedua, kenapa datang takziah? Supaya kita dengar dakwah. Tujuannya apa? Agar kita tidak lebih hina dari binatang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tugas saya sebagai dai sudah kujelaskan. Kalau saya melakukan apa yang saya dakwakan dan saya melanggar, maka Allah ancam saya. Lima taquluna ma la taf'alun. Dasat, kenapa kau nasihati orang nakau yang melanggar? Jadi itu kalau ada bilang ini dia lakukan, bilang maki 2 kali lipat dosamu nanti. Tapi kalau mau berpahala, amalkan meskipun itu tidak baik dirasa. Itulah orang yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.